Halo geng, selamat datang di channel yang membahas seputar sejarah dan juga misteri. Bersama saya Laritsa. Kali ini pembahasan kita yaitu mengenai sebuah sejarah lokal dari daerah saya sendiri, yaitu daerah Kerinci, yaitu perjuangan rakyat melawan kolonial bersama dengan kekuatan spiritual legenda Cindaku. Bagaimana pembahasannya? Mari kita sama-sama menggali masa, memahami dunia melalui fakta sejarah dan misteri yang ada. Di tanah tinggi Kerinci, di kaki Gunung Kerinci yang megah dan diselimuti oleh kabut hutan yang lebat, hidup sebuah kepercayaan tua yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita, yaitu kepercayaan itu bukan sekedar cerita rakyat, melainkan bagian dari identitas masyarakat. Kisah tentang Cindaku, manusia harimau penjaga alam. Pada masa yang sangat lampau ketika manusia dan juga alam masih hidup dalam keseimbangan yang rapuh, hutan Kerinci bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga wilayah kekuasaan harimau. Saat itu, konflik antara manusia dan juga harimau sering terjadi. Harimau memangsa ternak, bahkan manusia. Sementara manusia memburu harimau demi mengambil kulitnya dan keselamatan manusia lainnya. Pertumpahan darah tidak terelakkan dan ketakutan menyelimuti kedua belah pihak. Melihat keadaan yang semakin memburuk, para leluhur Kerinci mengambil jalan yang tidak biasa. Mereka melakukan perundingan sakral dengan kekuatan alam yang ada. Dalam kepercayaan adat, peristiwa ini melahirkan sebuah perjanjian yang agung. Manusia dan juga harimau sepakat untuk hidup secara berdampingan. Manusia tidak akan merusak wilayah dan juga alam dari harimau tersebut, dan juga harimau tidak akan mengganggu manusia tanpa sebab yang jelas. Namun, agar perjanjian itu tetap terjaga, dibutuhkan penjaga, yaitu sosok yang mampu memahami kedua dunia. Dari sinilah lahir yang namanya Tingkas, manusia pilihan yang dipercaya memiliki hubungan batin dengan harimau. Tingkas bukan manusia biasa, ia adalah penjaga batas penghubung antara dunia manusia dan dunia liar. Dari beberapa literatur menyatakan bahwa Tingkas bertapa dalam beberapa waktu demi mendapatkan kekuatan dari harimau itu. Sering waktu, kemampuan Tingkas diwariskan menjadi apa yang dikenal sebagai ilmu dari Cindaku. Ilmu ini tidak diajarkan sembarangan, ia hanya diturunkan kepada keturunan tertentu yang dianggap mampu menjaga amanah. Dalam kepercayaan masyarakat Kerinci, seseorang yang memiliki ilmu dari Cindaku dapat menyatu dengan harimau itu sendiri. Namun, penyatuan ini bukan sekedar perubahan dari fisik, melainkan perubahan jiwa dan juga kesadaran dari orang tersebut. Orang tersebut diyakini mampu merasakan naluri dari harimau yang tajam, tenang, dan mematikan bila diperlukan. Ritualnya sakral, dan ciri orang yang merupakan keturunannya yaitu tidak memiliki tekuk di bibir. Nih, bibir atas, bagian bibir atas nih geng, tidak memiliki tekuk. Nah, dan juga alis yang seolah menyatu. Tidak bisa dilakukan di sembarang tempat untuk perubahan tersebut, melainkan harus di tanah asal ataupun daerah Kerinci, di mana leluhur bersemayam. Tanah menjadi penghubung, pengingat bahwa kekuatan itu bukan milik manusia semata, melainkan titipan dari adat dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu,
Ilmu ini tidak boleh disalahgunakan. Jika dilanggar, bukan kekuatan yang akan didapatkan, melainkan sebuah malapetaka. Dalam kehidupan masyarakat, cintaku bukan sosok yang ditakuti, melainkan dihormati. Ia adalah penjaga dari hutan, pelindung dari kampung, dan penegak hukum dan juga adat. Ketika ada sebuah pelanggaran berat terhadap adat ataupun alam, masyarakat akan percaya bahwa cintaku akan turun dan juga hadir, entah terlihat ataupun tidak oleh manusia. Ia akan menjaga keseimbangan, memastikan bahwa manusia tidak melampaui batasnya. Pengaruhnya bahkan meresap ke dalam budaya bela diri, yaitu gerakan silat tua di Kerinci. Banyak terinspirasi dari harimau, yaitu silat rendah, ataupun cepat, dan bahkan mematikan. Ini bukan merupakan sebuah kebetulan, melainkan cerminan dari filosofi cintaku itu sendiri. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu siap saat dibutuhkan. Nah, memasuki masa kolonial nih, geng. Ketika masa penjajahan Belanda datang, hutan Kerinci menjadi wilayah yang sulit untuk ditembus. Bukan hanya karena alamnya yang berat, tetapi juga karena cerita-cerita yang menyelimuti tempat tersebut. Bagi penjajah, Kerinci bukan sekedar daerah, melainkan wilayah misterius yang dihuni kekuatan tak terlihat. Hal inilah yang membuat penguasaan atas suatu wilayah di Jambi ini sulit untuk dilakukan oleh para penjajah. Di waktu para penjajah ingin menembak, seketika targetnya mampu hilang. Jika tidak hilang, targetnya seolah tidak tembus ataupun kebal terhadap peluru. Inilah yang membuat daerah ini dikatakan sakti alam Kerinci. Masyarakat setempat memanfaatkan keadaan ini. Mereka bergerak seperti layaknya harimau, diam, cepat, dan juga tepat. Mereka mengenal yang namanya hutan lebih baik dari siapapun. Dalam bayang-bayang pepohonan, mereka melakukan perlawanan dengan cara yang gerilya. Melalui ilmu cintaku, dalam makna yang lebih dalam, bukan sekedar kemampuan untuk berubah wujud, tetapi cara berpikir dan juga bertindak, sabar, cermat, dan mematikan di saat yang tepat. Ada sebuah cerita rakyat yang mengisahkan bahwa jika manusia mencoba membawa hewan buas ke wilayah Kerinci, seperti layaknya singa ataupun harimau dan juga hewan sejenisnya yang bukan berasal dari alam Kerinci, maka hewan tersebut akan mengamuk dan meronta-ronta ingin menjauh dari kawasan yang dikuasai oleh harimau Kerinci ini. Ini juga yang menyebabkan di Kerinci tidak terdapat wilayah wisata Taman Rimba, karena aturan spiritual tersebut yang membatasi hewan dari luar untuk menapak di Kerinci. Cerita tentang manusia yang bisa berubah menjadi harimau menyebar luas, entah benar secara fisik ataupun tidak. Yang jelas, cerita itu menanamkan rasa takut. Bagi masyarakat Kerinci, itu adalah kekuatan. Dan bagi penjajah, itu adalah ancaman yang tidak bisa dijelaskan melalui akal dan pikiran. Seiring waktu, kisah cintaku terus hidup. Ia tidak hilang di telan zaman. Karena ia bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol-simbol hubungan manusia dengan alam. Simbol kekuatan adat. Dan simbol peringatan bahwa manusia tidak boleh melupakan asal-usulnya. Hari ini mungkin tidak semua orang lagi percaya bahwa manusia bisa berubah menjadi harimau. Namun, makna cintaku tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada fisik, melainkan pada keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai yang dijaga. Di balik lebatnya hutan Kerinci, di bawah bayang-bayang bukit barisan, di Kerinci yang masih berdiri tegak, kisah itu seolah berbisik bahwa selama manusia masih menghormati adat dan juga alam, cintaku akan selalu ada untuk mengawasi, menjaga, dan memastikan keseimbangan alam dan juga dunia manusia tetap terjaga.
Kalau sekarang kan dunia udah terang benderang, perang udah tidak ada lagi, jadi kebanyakan orang kerinci banyak yang tidak menunjukkan kekuatan spiritualnya. Sehingga inilah yang membuat anak muda pada masa sekarang seolah tidak percaya atas kekuatan spiritual harimau kerinci ini. Cintaku bukan sekedar cerita tentang manusia yang berubah menjadi harimau, tetapi simbol hubungan yang kuat antara manusia dan juga alam. Ia menggambarkan bahwa hutan bukan hanya tempat hidup, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan juga dijaga. Keberadaan dari cintaku mengajarkan bahwa manusia tidak boleh serakah terhadap alam. Ketika hutan dirusak, maka keseimbangan akan terganggu. Bukan hanya bagi hewan, tetapi juga bagi manusia sendiri. Hutan adalah sumber kehidupan, tempat air berasal, tempat udara bersih tercipta, dan tempat makhluk hidup saling bergantung. Cintaku juga melambangkan penjaga alam. Artinya, setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi lingkungan. Bukan dengan kekuatan fisik seperti dalam legenda, tapi dengan kesadaran yang dimilikinya, kepedulian yang dimilikinya, dan tindakan yang nyata. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sejarah dari Cintaku dan juga kehidupan spiritual masyarakat Kerinci dalam memperjuangkan kemerdekaan? Sangat hebat, bukan? Nah, geng, jika kalian suka terhadap konten seperti ini, maka jangan lupa untuk tinggalkan komentar positif. Ini demi perkembangan channel kami selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetap belajar, tetap semangat untuk memahami sejarah lokal yang ada di daerah masing-masing. Karena sejarah dunia masih terus berlanjut.